Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, semakin dekat gabung dengan rival Juventus. Warga Cina protes keras gara-gara Timnas Indonesia. Heran skuad Patrick Kluivert kok bisa begini? Dilepas FC Twente, Maes Hilgers cetak sejarah pemain Timnas Indonesia termahal di Eropa. Erick Thohir serukan perubahan total di tubuh Timnas Indonesia, sampai bilang terima kasih ke FIFA. Dan beberapa berita Timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, semakin dekat gabung dengan rival Juventus. Rival sekota Juventus dikabarkan benar-benar menginginkan sosok Jay Itzes untuk segera bergabung dengan mereka. Isu ini mencuat dan sudah menjadi konsumsi publik sepak bola Italia setelah cuitan dari jurnalis Noclo Scira. Lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi, Noclo Scira menyebut rival sekota Juventus memantau Jay Itzes langsung. Hal itu terjadi di laga Empoli melawan Venezia pada pekan ke-33 Liga Italia Serie A, di mana dalam pertandingan tersebut, Venezia berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor akhir 2-2. Rival sekota Juventus yang dimaksud adalah Torino, dan klub ini mengutus direktur olahraga memantau laga Empoli versus Venezia. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati kemarin berada di Stadion Castellani, tulis Noclo Scira pada akun X pribadinya. Untuk menonton pertandingan antara Empoli dan Venezia, demi memantau bek tengah Jay Itzes dan penyerang Sebastiano Esposito. Torino sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan Jay Itzes, bahkan sejak awal musim. Bukan tanpa alasan mengapa Torino menginginkan Jay Itzes, faktor orang dalam disebut jadi pemicunya. Ya, orang dalam Torino yang kini berstatus sebagai pelatih kepala tim, yakni Paolo Vanoli. Paolo Vanoli merupakan sosok yang membawa Venezia berhasil promosi ke Serie A musim lalu. Jika benar Torino ingin merekrut Jay Itzes, maka kapten Timnas Indonesia tidak perlu susah-susah dalam beradaptasi. Pasalnya, Jay Itzes merupakan pemain andalan Vanoli dalam memastikan Venezia promosi ke Serie A. Namanya yang cukup terkenal di Serie A, karena kualitasnya, ditambah Vanoli sudah mengenalnya. Hal itu membuat pemain berusia 24 tahun itu berpotensi besar mengamankan satu tempat di skuad utama Torino. Warga Cina protes keras gara-gara Timnas Indonesia. Heran skuad Patrick Kluivert kok bisa begini? Timnas Indonesia terus meningkatkan kekuatannya demi mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Dengan sisa 2 pertandingan yang ada, Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert masih punya peluang untuk tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina serta Jepang di bulan Juni mendatang. Skuad Timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert, punya segala keunggulan untuk bisa kalahkan Cina di kandang sendiri. Sementara menghadapi Jepang, Timnas Indonesia juga punya peluang untuk setidaknya menyamakan kedudukan. Pasalnya, Jepang saat ini sudah dipastikan lolos, sehingga kemungkinan mereka tidak akan terlalu berambisi untuk mengincar kemenangan di 2 laga terakhirnya. Di tengah persiapan Timnas Indonesia, warga Cina mulai melancarkan protes keras. Di dalam artikel terbarunya, Cina mengomentari persiapan Timnas Indonesia jelang 2 laga di bulan Juni. Cina menyoroti rencana Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan melalui proses naturalisasi pemain. Adapun pemain yang katanya akan dinaturalisasi adalah Pascal Struijk yang kini bermain di Liga Inggris. Kehadiran Pascal Struijk menurut media Cina akan membuat kekuatan pertahanan Timnas Indonesia semakin solid. Bahkan bukan hanya Pascal Struijk yang menjadi incaran Timnas Indonesia saat ini. Rencana naturalisasi pemain terbaru Timnas Indonesia ini tentu membuat Cina ketar-ketir. Pasalnya, Cina memerlukan poin dari Timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan perjuangannya tampil di Piala Dunia.
Melihat kabar dari media Cina soal rencana naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut, warga Cina menyampaikan protes kerasnya melalui kolom komentar. Salah satu warga Cina memprotes, mengapa timnas Indonesia bisa dengan cepat mendapatkan pemain naturalisasi, sementara Cina begitu kesulitan. Mengapa mereka menaturalisasi pemain begitu cepat? Tulis warga Cina di kolom komentar media Cina, Sohu. Nampaknya warga Cina sudah muak dengan performa timnas mereka yang sampai saat ini dinilai belum memuaskan. Bahkan, jikalau sudah berhasil dinaturalisasi, pemain tersebut masih belum bisa menunjukkan performa yang baik untuk timnas Cina. Namun timnas Indonesia tetap harus waspada karena timnas Indonesia pernah kalah saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong, meski sudah punya sederet pemain naturalisasi. Here's Marcelino, what kind of a touch, Romani! Dilepas FC Twente, Mace Hilgers cetak sejarah pemain timnas Indonesia termahal di Eropa. Bek timnas Indonesia, Mace Hilgers, akan segera dilepas klubnya, FC Twente, pada musim ini. Kabarnya, ia bisa pindah ke Valencia di Spanyol, menggantikan Christian Mosquera. Lantas berapa nilai transfer salah satu bek andalan timnas Indonesia ini? Data yang dihimpun menyebutkan, Mace Hilgers dipastikan akan dijual oleh FC Twente pada Juni di bursa musim panas nanti. Kabarnya ia dibanderol dengan harga yang sangat fantastis. Football Transfer dan Sky Sports menyebut, harga Mace Hilgers ditaksir mencapai 9,1 juta euro atau setara dengan 173,8 miliar rupiah. Sementara rentang perkiraan biaya transfer klub peminat ke Hilgers adalah 7,7 juta euro sampai dengan 10,4 juta euro atau setara 147 miliar rupiah hingga 198 miliar rupiah. Harga nilai transfer ini menjadi nilai transfer terbesar yang akan dilakukan oleh FC Twente selama musim ini. Jika terwujud, nilai transfer itu sekaligus menjadikan Hilgers sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang memiliki nilai jumlah transfer terbesar dalam sejarah skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Mace Hilgers adalah mantan pemain internasional muda Belanda di level U21. Pada September tahun lalu, diumumkan bahwa Hilgers telah memutuskan untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Tepatnya pada 30 September 2024, Hilgers resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Erick Thohir serukan perubahan total di tubuh timnas Indonesia, sampai bilang terima kasih ke FIFA. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumpulkan seluruh ofisial timnas Indonesia untuk menyatukan visi dan misi demi mengawal tim Garuda lolos ke Piala Dunia. Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji. Dalam pemaparannya, Erick Thohir meminta kepada ofisial timnas Indonesia untuk meningkatkan standarisasi dalam pengelolaan tim. Siapa yang ingin ke Piala Dunia? Oh, semua ya. Tapi saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya. Sepakat ya? Jelas Erick dikutip dari video yang diunggah di Instagram pribadinya. Yang mau saya sampaikan, kalau kita melihat 2 tahun yang lalu. Pernah enggak kita mimpi ke Piala Dunia? Kita harus usaha semaksimal mungkin, sampai limit, FIFA sampai buka kantor cabang di Jakarta, demi kemajuan sepak bola kita, Indonesia. Kita harus makasih sama FIFA. Bisa dibilang kita dibantu FIFA, dan kita berjuang juga semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan hasilnya ada, ucap Erick menambahkan. Menurutnya, 2 tahun lalu standar pengelolaan timnas Indonesia masih belum untuk level Asia bahkan Piala Dunia. 2 tahun yang lalu standar kita enggak di sini. Mimpi kita belum sampai sini juga. Artinya apa? Karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda. Yang salah siapa? Enggak usah salah-salahan. Salahnya kita semua siapa? Yang suruh mimpinya Piala Dunia, ucap Erick. Artinya apa? Kita mau setback atau kita mau moving forward?
Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu menjadi kegagalan. Kita harus introspeksi. Kita mau moving forward, tutup orang nomor 1 di PSSI itu.